Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan karakter dan etika. Karakter. Karakter adalah seperangkat sifat yang selalu digabungi menjadi tanda-tanda kebaikan, kebajikan, dan kematangan moral seseorang. Secara etimologi, istilah karakter berasal dari bahasa Latin yaitu karakter yang berarti tabiat, sifat-sifat, kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, serta akhlak. Kemudian, karakter menunjukkan siapa kita sebenarnya dan menentukan bagaimana seseorang membuat keputusan. Karakter menentukan sikap, perkataan, dan tindakan seseorang di mana hal-hal tersebut dapat membantu untuk mencapai kesuksesan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter yaitu pemodelan dari orang tua atau orang dewasa lainnya, keturunan, pengalaman masa kanak-kanak, serta materi pembelajaran di sekolah. Kemudian ada etika. Secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Kemudian, mengapa etika diperlukan? Sebagai kesatuan, tatanan normatif dalam masyarakat yang plural atau majemuk. Yang kedua, membantu mempertahankan orientasi di tengah-tengah perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga, bekal untuk menyikapi ideologi-ideologi baru dengan kritis dan objektif. Yang keempat, etika penting diketahui oleh pendidik, karena peran pendidik sebagai pembimbing, pembina, perilaku, dan sekaligus model perilaku manusia. Pendidik yang sukses tidak hanya kaya secara materi, namun juga kaya dalam nilai-nilai normal, nilai-nilai moral dan spiritualnya. Kemudian ada pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan suatu pendekatan dalam proses pembelajaran yang berfokus pada pembentukan nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang baik pada individu. Hal ini bertujuan untuk membantu mereka menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berintegrasi, dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. Pendidikan karakter melibatkan berbagai komponen yang saling terkait dan berkontribusi pada pembentukan karakter individu. Berikut adalah beberapa komponen penting dalam pendidikan karakter yaitu yang pertama, nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan sosial, pembentukan identitas, dan keterlibatan komunitas. Nilai-nilai sendiri di sini artinya pendidikan karakter mengajarkan dan mempromosikan nilai-nilai yang penting dalam kehidupan seperti kejujuran, rasa hormat, tanggung jawab, keadilan, dan kerjasama. Nilai-nilai ini menjadi landasan moral yang membimbing perilaku dan keputusan individu. Yang kedua ada pengetahuan. Pendidikan karakter juga melibatkan penguasaan pengetahuan tentang etika, moral, dan prinsip-prinsip yang mendasari nilai-nilai yang diajarkan. Yang ketiga ada keterampilan sosial. Pendidikan karakter melibatkan pengembangan keterampilan sosial yang diperlukan untuk berinteraksi dengan orang lain, dengan orang lain dengan baik. Ini termasuk kemampuan komunikasi efektif, pemecahan masalah, kerjasama, empati, dan manajemen konflik. Pembentukan identitas. Pendidikan karakter membantu individu dalam menemukan dan membentuk identitas mereka sendiri melalui pemahaman nilai-nilai dan refleksi diri. Individu dapat membangun integritas diri, memahami kelebihan dan kelemahan mereka,
serta mengembangkan kepercayaan diri yang sehat. Keterlibatan komunitas. Pendidikan karakter juga melibatkan keterlibatan individu dalam kegiatan komunitas yang mempromosikan nilai-nilai positif. Ini dapat dilakukan melalui partisipasi dalam kegiatan sukarela, pengabdian masyarakat, atau kerjasama dalam proyek-proyek yang memiliki dampak positif. Implementasi pendidikan karakter dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan dan strategi. Beberapa contoh implementasi pendidikan karakter yang efektif yaitu yang pertama, melalui kurikulum. Menyelaraskan kurikulum dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan karakter dapat dilakukan melalui penyisipan nilai-nilai dalam pembelajaran berbagai mata pelajaran termasuk aktivitas ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan karakter. Yang kedua ada model peran. Mendorong peran model positif dalam lingkungan pendidikan seperti guru, staf sekolah, dan tokoh masyarakat. Mereka dapat menjadi contoh yang dapat mengamalkan nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan karakter. Yang ketiga ada pembelajaran efektif. Pendekatan pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembentukan karakter seperti diskusi, proyek kolaboratif, simulasi, dan refleksi diri. Ini memungkinkan peserta didik untuk mengalami dan mempraktikkan nilai-nilai dalam konteks kehidupan nyata. Yang keempat ada penghargaan dan pengakuan. Menciptakan sistem penghargaan yang mendorong perilaku dan prestasi yang sesuai dengan nilai-nilai karakter yang diajarkan dapat memberikan insentif dan motivasi tambahan bagi individu dalam mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Yang kelima, ada keterlibatan orang tua. Melibatkan orang tua dalam pendidikan karakter, baik melalui komunikasi aktif, dukungan dalam pengembangan karakter anak, atau partisipasi dalam kegiatan sekolah yang berorientasi karakter. Kemudian ada pengembangan etika. Yang pertama yaitu memberikan contoh yang baik, yang kedua mengajarkan nilai-nilai moral, yang ketiga menggunakan metode pembelajaran yang tepat, yang keempat membuat aturan dan konsekuensi yang jelas, yang kelima memberikan pujian dan penghargaan. Memberikan contoh yang baik artinya guru dan orang tua dapat memberikan contoh yang baik dalam berperilaku atau bertindak. Dengan memberikan contoh yang baik, siswa dapat belajar bagaimana berperilaku yang baik dan benar, mengajarkan nilai-nilai dan nilai-nilai moral. Guru dan orang tua dapat mengajarkan nilai-nilai moral seperti jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan toleransi. Dengan mengajarkan nilai-nilai moral, siswa dapat memahami bagaimana berperilaku yang baik dan benar. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif seperti diskusi, role-playing, dan simulasi dapat membantu siswa memahami nilai-nilai moral dengan baik, seperti yang sudah dijelaskan pada pengembangan atau pendidikan karakter. Yang keempat, membuat aturan dan konsekuensi yang jelas. Membuat aturan dan konsekuensi yang jelas dapat membantu mengembangkan etika dan moral pada siswa. Membuat aturan dan konsekuensi yang jelas ini dapat membantu siswa dalam memahami batasan-batasan yang ada dan bagaimana konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Yang kelima, memberikan pujian dan penghargaan. Memberikan pujian dan penghargaan juga dapat membantu mengembangkan etika dan moral siswa, karena dengan memberikan pujian dan penghargaan, siswa dapat termotivasi dalam berperilaku yang baik dan benar, seperti yang sudah dijelaskan pada pengembangan pendidikan karakter yang ini tadi. Kemudian terakhir ada kesimpulan. Pendidikan karakter merupakan aspek penting dalam pendidikan yang bertujuan untuk membentuk karakter dan kepribadian siswa, apalagi dalam era sekarang. Pendidikan karakter bertujuan untuk mengembangkan etika dan moral pada siswa agar mereka dapat menjadi individu yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Mengembangkan etika dan moral pada siswa dapat dilakukan dengan memberikan contoh yang baik, mengajarkan nilai-nilai dan nilai-nilai moral, menggunakan metode pembelajaran yang tepat, membuat aturan dan konsekuensi yang jelas, dan yang terakhir memberikan pujian dan penghargaan.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.